Negara Republik Indonesia. Selanjutnya berkenan kepada kami persilakan untuk kembali menempati kursi yang telah disediakan. Baik Bapak dan Ibu beranjak pada 3, 2, 1. Baik, kita berikan tepuk tangan yang meriah. 3. Kami ulangi. 1. Semua tahapan pengamanan, pengawalan berjalan dengan baik dan betul-betul termonitor oleh kita. Dan ini tentunya menjadi sukses story yang juga membuat kepercayaan publik kita yang pernah menjadi di titik nadir, kemudian perlahan kita mulai meningkat. Korlantas menjadi etalase positif dan menjadi pelopor untuk mengembalikan kepercayaan publik. Demikian. Baru saja kita melaksanakan kegiatan Rakernis Korlantas untuk tahun anggaran 2023, di mana di dalam kegiatan Rakernis kali ini tentunya pertama sesuai dengan agenda pemerintah bahwa tahun ini ada beberapa agenda internasional dan juga agenda nasional yang mau tidak mau itu menjadi tugas dari kepolisian, khususnya jajaran lalu lintas untuk mempersiapkan dengan baik. Ada kegiatan ASEAN Summit dan juga beberapa event internasional lain yang tentunya kita harus amankan, kita kawal, dan tentunya karena ini adalah pertaruhan bangsa kita, negara kita, saya minta tadi jajaran Korlantas untuk mempersiapkan dengan baik sehingga pengalaman pada saat kita melaksanakan pengawalan, pengamanan pada saat KTT G20 ini bisa menjadi story sukses yang bisa dilanjutkan dengan melakukan evaluasi-evaluasi agar bisa lebih baik. Kemudian sebentar lagi kita juga akan masuk pada Hari Raya Idul Fitri dan Pak Menhub kemarin juga sudah sampaikan hasil survei di tahun 2023 kali ini jumlah pemudiknya jauh lebih besar. Kalau tahun lalu kurang lebih 85 jutaan ya, tahun ini kurang lebih 123 juta yang akan mudik. Jadi artinya tentu kita bisa membayangkan bagaimana kalau rekayasa lalu lintas yang kita persiapkan ke depan tidak kita laksanakan secara maksimal. Pengalaman kemarin mudik di tahun 2022 yang tadinya kita perkirakan bahwa akan terjadi kemacetan yang luar biasa, alhamdulillah bisa kita atasi. Harapan kita di tahun 2023 ini dengan koordinasi lebih awal dengan seluruh stakeholder terkait, kita lakukan pengecekan, survei di lapangan terkait dengan jalur mudik yang akan digunakan, dan kemudian melakukan rapat koordinasi terkait dengan rekayasa-rekayasa yang harus kita siapkan. Intinya baik pemudik yang menggunakan jalur tol maupun jalur arteri semuanya tentu harus merasakan pelayanan yang maksimal, khususnya dari jajaran kepolisian. Tentunya juga kita juga anjurkan untuk pilihan-pilihan moda-moda transportasi yang lain yang tentunya juga nyaman buat masyarakat seperti kereta api dan sebagainya. Kemudian tentunya kita terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Beberapa waktu yang lalu kita terus mengembangkan ETLE, elektronik law enforcement atau penegakan hukum dengan menggunakan elektronik, dan saat ini terus kita kembangkan hampir di semua wilayah itu ada. Namun saya juga pesankan bahwa terkait dengan hal-hal yang sifatnya bisa membahayakan jiwa, maka tidak cukup dengan ETLE tapi juga harus dilakukan langkah ataupun tindakan tegas. Kita proses dan kemudian tentunya kita harapkan memiliki efek deteren, karena ini harapan kita tentunya
dengan penegakan hukum yang kita lakukan, keselamatan masyarakat pengguna jalan juga akan semakin baik, jumlah laka lantas juga akan semakin berkurang, dan yang paling penting kepatuhan. Hari ini juga di launching ya, Signal, ini pelayanan terhadap sistem perpanjangan untuk STNK. Dan ke depan kita akan rencanakan bahwa mungkin STNK ke depan menggunakan STNK elektronik. Setelah nanti kita kembangkan programnya, saat ini perpanjangannya menggunakan online, tapi ke depan kita sedang mengarah kepada perpanjangannya online dan kemudian STNK-nya juga elektronik. Dan ini yang sedang kita siapkan. Kemudian juga kita launching e-Afis, ya, elektronik Afis, terkait dengan kemampuan yang harus dimiliki oleh seseorang yang diberikan SIM. Dan hari ini kita launching panduan, ya, panduan untuk orang yang akan ujian SIM, baik itu ujian SIM A, ujian SIM C, dan juga SIM yang lain. Kita berikan modul pelatihan di dalamnya, sehingga masyarakat kemudian bisa mengerti bahwa kalau nanti ada pertanyaan, di situ dijelaskan panduan-panduannya. Dan bagi kita yang paling penting adalah bagaimana kemudian masyarakat memahami terkait aturan pada saat berlalu lintas. Sehingga pada saat diberikan SIM, masyarakat sudah paham bagaimana berlalu lintas yang baik, sama-sama menjaga keselamatan masyarakat, pengguna jalan, dan tentunya bagaimana mengurangi risiko pelanggaran dan mengurangi risiko terjadinya kecelakaan, yang tentunya ini juga menjadi angka yang cukup tinggi setiap tahun yang tentunya harus kita turunkan. Jadi hal-hal ini yang tentunya ke depan terus kita tingkatkan, sehingga harapan kita di tahun 2023 kualitas pelayanan publik di sisi jajaran Korlantas akan semakin baik terkait dengan tugas-tugas kita menghadapi agenda-agenda nasional yang ada, khususnya mudik. Jajaran Korlantas siap untuk memberikan pelayanan yang terbaik sehingga masyarakat yang akan mudik bisa merasakan mudik aman, mudik nyaman, dan mudik selamat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.